physics time. Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Aufa. Seperti janji aku, kita akan ngelanjutin GMB kita, gerak melingkar beraturan kita pada hubungan roda-roda atau gear, atau kalau kalian mainan dinamo ya, atau Lego yang roda-roda kayak gitu, atau pernah lihat. Nah, ini dia persamaannya atau hukumnya kayak gitu ya. Nah, kalau ngomongin roda-roda, kalian pasti ingat ya, kalau di situ ada yang sepusat atau ada juga yang kayak sepeda itu di rantai, atau ada juga yang cuma bersinggungan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yang sepusat dulu ya. Gambarnya seperti ini. Jadi ini ada roda, kemudian sepusat ya. Nah, kalau ada roda yang kayak gini, jelas muternya bareng gitu ya. Kecepatan sudutnya akan sama. Nah, ini adalah si syaratnya ya, karena kan mereka muter bareng. Maka putarannya, sudut yang ditempuhnya dalam waktu tertentu itu harus sama, oke? Bukan harus sih, ya emang sama gitu kan ya. Nah, sehingga kita dapat omega A sama dengan omega B ya. Atau kalau omega itu V per R, kalian bisa nulisin seperti ini. Nah, biasanya mah ditulis seperti ini gitu ya. Cuma yang aku kasih kotak itu yang omeganya. Jadi kalian harus mindset ditanam di diri kalian kalau rodanya sepusat, itu kecepatan sudutnya yang sama, oke? Nah, kita lihat dulu ya seperti ini. Kemudian karena RA-nya itu lebih besar daripada RB, maka V-nya juga lebih besar gitu ya, karena dia berbanding lurus gitu ya. Oke. Kemudian arahnya jangan lupa ya, tadi arahnya searah ya. Kalau yang satu berlawanan jarum jam ya berlawanan jarum jam. Kita akan lanjut yang bersinggungan ya. Kalau bersinggungan itu seperti ini gampangnya. Ya, ini arahnya yang beda ya. Jadi kalau misalkan si orange itu muter searah jarum jam, maka B berlawanan ya. Kalau kalian bingung, coba deh kalian pakai yang punya bola atau apa di rumah. Nah, diputer, dia pasti kebalikan. Oke. Kemudian kita punya yang dihubungkan dengan belt atau yang kayak sepeda kayak gitu ya. Soalnya aku bingung ngomongnya apa di sini, jadi udah pokoknya dihubungkan dengan belt gitu ya. Nah, ini kalau ini arahnya harus sama gitu ya. Masa kalian naik sepeda yang orange arahnya ke kanan, yang ini ke kiri, kan ya nggak jalan gitu ya sepeda kalian. Nah, kalau yang kayak gini arahnya sama. Kalau ini searah jarum jam, berarti yang biru juga searah jarum jam. Pokoknya kalau yang dihubungin sama belt sama sepusat arahnya sama. Kalau yang bersinggungan arahnya beda. Oke, itu untuk arahnya ya. Aturannya bagaimana? Aturannya untuk yang bersinggungan sama dihubungkan belt itu sama ya. Jadi kecepatan linearnya yang sama. Nah, kalian kalau naik sepeda kan pasti kecepatannya sama ya, depan sama belakang rodanya. Kalau beda bingung si sepedanya gitu ya, mau pakai kecepatan yang mana kan ya. Nah, ini kecepatannya sama ya, kecepatan linear. Jadi VA akan sama dengan VB. Di mana V itu adalah omega kali R ya. Jadi bisa kalian tulis kayak gini. Oke, yang penting V-nya sama. Nah, untuk si aturannya ya sama ya, karena RA lebih besar dari RB. Kalau untuk yang ini, maka omeganya lebih kecil. Kalau yang ini berarti balik aja. Kalau RA lebih kecil dari RB, maka si omeganya lebih besar ya. Ini untuk gambar yang dihubungkan belt ya guys. Oke, contoh soalnya seperti apa? Ini dia. Dua buah roda A dan B saling bersinggungan. Jika kecepatan roda B itu 15 rad per second dan jari-jari roda A itu sepertiga kali jari-jari roda B, maka kecepatan sudut roda A berapa ya? Kalau kalian bingung, silahkan digambar boleh atau diketahui ya. Yang diketahui adalah si omega B-nya itu 15 rad per second, kemudian jari-jari roda A berarti RA sama dengan sepertiga RB ya. Yang ditanya itu adalah omega si A, yap. Karena ini bersinggungan maka V-nya yang sama ya. V itu omega kali R. Nah, omega A RA sama dengan omega B RB. Omega A-nya kagak ngerti, R-nya adalah sepertiga RB. Omega B-nya 15 kali RB ya. RB-nya bisa dicoret-coret guys. Oke. Tiganya tinggal pindah ke sana menjadi kali ya. Jadi 15 kali 3 adalah 45 rad per second. Oke, gitu doang. Yeay. Kalau 2 doang sih masih agak gampang ya. Kita lanjut kalau dia ada 3. Oke guys. Kalau ada 3 seperti ini ya. Jadi misalkan ini ada roda A yang dihubungkan belt sama roda B. Kemudian roda B sepusat sama roda C seperti itu ya. Dengan jari-jarinya semuanya diketahui. Jika roda C diketahui berputar 60 putaran per menit, maka kecepatan sudut roda A berapa? Nah, aku kasih tips ya. Kalau yang kalian ngerjain kayak gini,
Ya, silahkan dikerjakan dari yang diketahui dulu ya. Karena di sini yang diketahui adalah F ya, frekuensi dari C, ya kalian kerjain dari C. C dihubungin siapa? Sama B. B sama siapa? A ya. Jadi dari C nanti dapat B, nanti dapat A. So kita diketahui aja ya di sini F RA-nya oke, RB, RC standar lah ya, tulis ulang doang gitu. Kemudian si FC ya, hati-hati ini masih F 60 rpm. Kita harus ngubah nanti menjadi omeganya ya. Yang ditanya adalah omega A. Nah, kita ubah dulu berarti si FC-nya menjadi omega. Oke. Omega C adalah 2πf ya. Jadi 2pi kali 60 per 60 ya. Jadi 60 per 60 menit sehingga hasilnya adalah 2pi rad per second. Oke. C sama B. Oke, sepusat. Berarti yang sama adalah omeganya ya. Berarti kalau omega C itu 2pi, berarti omega B juga 2pi ya. Sehingga kita masuk ke B sama A. B sama A itu dia dihubungin sama belt. Berarti yang sama adalah V-nya ya. V-nya sama berarti kita tulis aja VA sama dengan VB. Nah, V itu apa? Omega A kali RA, omega B kali RB gitu ya. Omega B-nya udah tahu, RA-nya udah tahu. Nah, apakah harus diubah menjadi meter? Boleh diubah jadi meter, nggak diubah juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena dicoret ya. Jadi di sini aku mencoba untuk yang tidak diubah jadi meter, oke? Nah, jadi di sini 25, yang ini adalah 15 dengan omeganya 2pi. 25 sama 15 bisa dicoret ya, bagi 5 aja, ini 5, ini 3 gitu ya. Sehingga kita dapetin berarti ini 6pi, ini 5 ya. So kita dapat 6pi per 5 ya, jawabannya adalah yang B. Itu tentang hubungan roda-roda. Apakah sudah selesai? Tentu belum, karena kita baru ngebahas GMB. Masih ada satu lagi ya. Kalau di linear kita punya GLBB, maka di melingkar kita juga punya GMBB. So stay tune terus di channel Alpha. Jangan lupa subscribe, like, and comment. See you next time. Assalamualaikum.